Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Feranin Cahadira Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif. Jadi, analisis deskriptif merupakan suatu metode analitik statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu. Analisis deskriptif ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tabel histogram, nilai mean, nilai standar deviasi, dan lain-lain. Nah, manfaat yang diperoleh dari penggunaan analisis deskriptif adalah mendapatkan gambaran lengkap dari data baik dalam bentuk verbal ataupun numerik yang berhubungan dengan data yang kita teliti. Dalam melakukan penelitian yang menggunakan proses metode analisis deskriptif ini memiliki beberapa langkah yang dapat diikuti, antara lain menemukan perumusan masalah, menentukan jenis informasi atau data, menentukan prosedur pengumpulan data, melakukan pengolahan data, melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data. Nah, penerapan analisis deskriptif ini sangat sering digunakan dalam berbagai macam penelitian. Bahkan, setiap analisis deskriptif tidak hanya digunakan sebagai analisis utama. Sebagai contoh, jika seseorang ingin melakukan analisis klasifikasi terhadap data mahasiswa, maka untuk mengetahui gambaran umum dari data mahasiswa tersebut perlu dilakukan proses analisis deskriptif seperti untuk mengetahui nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, nilai tengah, standar deviasi, dan nilai modus, serta lain-lain. Alat kerja dari analisis deskriptif ini sendiri ada 4, yaitu pengurangan frekuensi, ukuran tendensi sentral, ukuran dispersi, dan ukuran posisi. Untuk pengukuran frekuensi sendiri, tujuan utama dari pengukuran frekuensi ini untuk memberikan sesuatu seperti hitungan yang ataupun presentasi. Nah, untuk ukuran tendensi sentral, menemukan kecenderungan atau respon sentral atau rata-rata yang sangat penting dalam analisis deskriptif. Nah, 3 standar rata-rata yaitu adalah median dan modus. Tiga standarnya itu adalah rata-rata, median, dan modus yang digunakan untuk menghitung tendensi sentral. Lalu ada ukuran dispersi. Nah, ukuran dispersi ini memahami bagaimana data didistribusikan ke seluruh rentang dapat diukur dengan menggunakan matriks dispersi seperti rentang atau standar deviasi. Selanjutnya ada ukuran posisi, yaitu menemukan lokasi, nilai, atau tangkapan mengenai hal-hal lain sebagai aspek dari analisis deskriptif. Di bidang pengetahuan ini ada metrik seperti kuartil dan presentil yang presentil bermanfaat. Lalu, cara kerja analisis deskriptif. Nah, secara garis besar, cara kerja analisis deskriptif dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi matriks, identifikasi data yang diperlukan, ekstrak data, dan analisis data. Nah, untuk identifikasi metrik ini, yaitu langkah pertama mengidentifikasi metrik yang ingin diukur untuk tiap perusahaan. Nah, tiap perusahaan ini pasti memiliki tujuan bisnis tertentu dalam suatu periode waktu. Misalnya, ingin mengetahui bagaimana tingkat pendapatan pelunasan selama 3 bulan terakhir. Nah, untuk selanjutnya ada identifikasi data yang diperlukan. Nah, identifikasi data yang diperlukan itu yaitu mencari sebanyak mungkin data yang relevan. Sebaiknya menerapkan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Dengan sistem tersebut, tiap data akan disimpan dalam database khusus sehingga kita tidak perlu mencari-cari data lagi. Lalu ada ekstraksi data, yaitu tahap ini biasanya akan memerlukan waktu lama. Pada analisis tingkat lanjut, ekstraksi data akan diikuti dengan permodelan data. Tujuannya adalah untuk merancang kerangka kerja, untuk membantu mempersiapkan dan mengatur informasi perusahaan. Proses ini hanya diterapkan pada data yang kompleks.
Selanjutnya ada analisis data, yaitu perusahaan ini bisa menggunakan beberapa tools seperti business intelligence, spreadsheet, Microsoft Excel, dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Selanjutnya ada keuntungan dari analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini merupakan analisis bisnis yang paling mendasar dan tidak memerlukan metode yang rumit. Oleh karenanya, analisis ini mudah dilakukan. Telah tersedia beberapa tools yang berguna berupa aplikasi software maupun platform yang khusus. Nah, untuk melakukan analisis deskriptif dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk penggunaannya itu sendiri dalam pemilihan aplikasinya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan budget dari masing-masing pengguna. Meski terdengar sederhana, analisis deskriptif ini mampu menjawab pertanyaan kompleks yang berkaitan dengan performa bisnis. Hal ini sangat penting jika harus rutin melaporkan perkembangan perusahaan kepada stakeholder atau investor dalam berbisnis. Baiklah, saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.